Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Salam. 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Makna Lambang Sila Kelima dari Pancasila. Saya Ahmad Sarul Iksan dengan NPM 24 10 165. Saya Zaki Kurniawan dengan NPM 24 100154 dari Teknik Industri. Kenalkan, saya Fitri Zahra, NPM 24 11 628. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk memahami bahwa Pancasila bukan hanya sebatas dokumen atau simbol negara. Lebih dari itu, Pancasila adalah ideologi hidup berdasarkan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diinternalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam lingkungan akademik, sosial, dan keluarga. Mari kita mulai dari lambang padi dan kipas yang terdapat di bagian bawah perisai burung Garuda. Simbol ini digunakan untuk mempresentasikan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kapas bukan dipilih secara sembarangan. Ia merupakan perwujudan dari kebutuhan dasar manusia. Padi melambangkan kebutuhan pangan. Ini berkaitan dengan hak setiap orang untuk hidup dan bertahan. Kapas melambangkan kebutuhan sandang. Ini berkaitan dengan martabat manusia, di mana setiap orang berhak tampil layak dan dihormati. Keduanya, keduanya dilengkungkan ke kanan, membentuk kesatuan yang harmonis. Ini menggambarkan bahwa pangan dari sandang harus diberikan secara adil kepada seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki Kurniawan. Oke, di sini saya akan menjelaskan relevansi dengan keadilan sosial, makna sila kelima. Lalu bagaimana hubungan simbol ini dengan sila kelima? Sila kelima menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam segala aspek kehidupan. Dalam ekonomi, tidak boleh ada monopoli yang menindas rakyat kecil. Dalam hukum, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan kekuasaan atau kekayaan. Dalam politik, semua warga berhak bersuara dan berpartisipasi. Keadilan sosial mengkehendaki adanya pemerataan, kesejahteraan, dan bukan sekedar kesetaraan formal. Keadilan bukan berarti semua orang mendapatkan hal yang sama, tetapi setiap orang mendapatkan apa yang memang layak mereka terima sesuai kebutuhan peran dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Simbol padi dan kapas menjadi pengingat visual bahwa kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari membangun nasional dan bahwa negara harus hadir untuk memastikan setiap warga tidak hanya hidup tetapi hidup secara layak. 4. Implementasi nilai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap simbol ini harus diwujudkan dalam tindakan konkret, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di lingkungan keluarga, kita bisa menerapkannya dengan satu, membagikan tugas rumah tangga secara adil, tidak membebankan hanya kepada satu orang. Dua, menghargai pendapat setiap anggota keluarga, baik tua maupun yang muda. Tiga, membantu anggota keluarga yang kesulitan, misalnya membantu adik belajar atau membantu orang tua bekerja. Di lingkungan masyarakat, implementasinya antara lain membantu tangga yang sedang sakit atau tertimpa musibah tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Dua, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong karena keadilan sosial juga berarti berbagi tanggung jawab sosial. Tiga,
tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti menimbun bahan pokok saat harga naik, karena ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Melalui tindakan-tindakan sederhana ini, kita bisa menjadi agen keadilan sosial mulai dari lingkungan terdekat. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Jadi kesimpulan dari Padi dan Kapas melambangkan bukan sekadar gambar pada perisai Garuda, tetapi representasi dari nilai keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa. Lambang tersebut mengajarkan bahwa kebutuhan dasar manusia, sandang dan pangan adalah hak yang harus dijamin negara. Pancasila khususnya sila kelima harus kita pahami dan amalkan secara nyata. Tidak cukup hanya hafal, tapi juga harus diterapkan. Sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab untuk menjadi teladan dan penggerak nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga dapat menambah wawasan dan kesadaran kita bersama tentang pentingnya keadilan sosial sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.